Ini menarik Ustadz, karena kemudian saya penasaran bagaimana kita menghindari gunjingan ya. Kadang-kadang karena sekarang itu kan makin individu, iya. Makin tidak mau peduli sama orang, iya. Tapi mereka malah menggunjing gitu kan. Biasanya ibu-ibu tetangga bikin grup sendiri di komplek. Kalau ada orang membicarakan orang lain ke kita, yakinlah saat kita nggak ada, dia akan bicarakan kita ke orang lain. Maka orang-orang yang tipe model begini, kalau kita bisa nasihati, alhamdulillah. Tapi kita segan ngasih taunya Pak Ustadz. Makanya usulkan nanti malam Ramadan ngajinya Ramadan dan gunjingan sosial. Supaya itu baru ini. Bukan dari mulut kita, tapi Ustadz yang nyampaikan. Ustadz pun nyampaikan. Orang yang puasa tapi lisannya masih menyampaikan kata-kata kasar, kotor, ribah, namimah, adu domba, membicarakan aib orang lain, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makan minumnya, Allah tidak memerlukan itu, maka tidak ada pahalanya. Ustadz menyampaikan. Cuman masalahnya yang namanya orang kalau pikirannya nggak betul, sampai Ustadz yang ngomong, dia akan berpikir, nih jangan-jangan Ustadz ini dapat bocoran nih. Dan kita nggak ngurus itu, karena niat kita nggak pentingkan nilai orang, karena niat kita supaya dia jadi baik. Apakah kita putuskan hubungan kita? Enggak. Ada istilah genting tapi nggak putus. Genting tapi nggak putus. Jadi, ya kalau kita ketemu sekedar say hello aja. Assalamualaikum, apa kabar? Habis itu kalau kira-kira udah kelihatan udah agak-agak menjurus ini, mohon maaf saya lagi ada aktivitas. Karena kalau kita teruskan di situ akan aib, cerita aib orang. Alhamdulillah kita ini menunggu imsak, menunggu azan subuh, nggak ada kita menceritakan aib orang lain. Iya. Nggak ada. Buktinya bisa kita ngobrol tanpa menceritakan aib orang lain. Iya. Pak Ustadz, kalau ini tetangga saya nih, biasanya Ramadan gini dia biasanya ngabuburit kalau siang tuh dia nyanyi, dia karaoke. Ya. Nyanyinya di rumahnya dia sendiri, alat karaoke-nya dia beli sendiri, pakai uang dia sendiri. Tapi kita yang di sebelah keganggu nih pas lagi tidur. Suaranya masuk. Itu masuk. Nah, ketika kita komplain, kenapa kau nyanyi? Kata dia, kenapa kau dengar? Sama-sama lapar. Sama-sama lapar, gula darah turun, emosi naik, berantem. Di mana? Gimana solusinya? Itulah gunanya RT RW. Di RT ini volume lagu hanya boleh 0 sekian. Musyawarah, permusyawaratan, perwakilan. Maka disusunlah aturan ini. Jadi sebetulnya negara kita ini secara struktural aturan sudah mantap. Cuman pelaksanaannya nggak sesuai antara apa yang diomongkan dengan yang dilakukan. Kalau orang Jepang ini nggak terlalu banyak ngomong, dia langsung apa yang dilakukan. Kalau India memang dia banyak ngomong baru dilakukan. Kalau Indonesia lain yang diomongkan, lain yang dilakukan. Nah, jadi kita susun aja sebagus-bagusnya. Nyanyi nggak boleh ini. Kalau ada tukang, kebetulan rumahnya satu dinding, rumah rapat. Kalau kebetulan lagi ada perbaikan gitu, motong, janganlah jam 12 malam. Jadi aturan, atau punya binatang hewan ternak, jangan sampai keluyuran gitu. Jadi segala poin-poin itu kita pertemukan. Dulu ada yasinan malam Jumat. Jadi semua terselesaikan dengan ngobrol. Ada tokoh agama yang dihormati, kiai, alim ulama, lalu kemudian memberikan kata sambutan. Dulu terselesaikan. Nah ini simpul-simpul ini sekarang sudah nggak ada simpulan lagi. Nah, tapi alhamdulillah masih ada RT RW, masih ada kita pertemu. Tapi Bang Faisal, seingat saya negara tidak pernah mengatur volume karaoke. Nah, ini makanya Bang. Negara justru mengatur volume azan. Itu.